Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cita Akmaliasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi UMKM untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi konsep yang akan dibahas berupa pengertian, kriteria, aturan, peran, dan juga contoh dari UMKM. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian UMKM. Jadi, UMKM adalah usaha atau bisnis perdagangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Selanjutnya yaitu kriteria UMKM. Jadi, ada beberapa kriteria tertentu agar sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Yang kedua, usaha kecil. Dan yang ketiga, usaha menengah. Nah, jadi yang dimaksud dengan usaha mikro yaitu usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau perseorangan. Lalu usaha kecil yaitu usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil yang berkisar antara 300 juta sampai dengan 2.500.000.000 rupiah. Kemudian, usaha menengah. Jadi, usaha menengah ini adalah usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian, undang-undang yang mengatur UMKM, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini mengatur beberapa aspek terkait UMKM, seperti asas dan tujuan serta prinsip dan juga pemberdayaannya. Asas UMKM yaitu yang pertama kekeluargaan, kemandirian, demokrasi ekonomi, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan, efisiensi, berkeadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, lalu pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar, lalu perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, peningkatan daya saing UMKM, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu. Pembahasan selanjutnya yaitu peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. UMKM juga berperan dalam perluasan kesempatan kerja. UMKM bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha dan peluang baru bagi masyarakat lain. Kemudian, contoh UMKM di berbagai bidang. Yang pertama, UMKM pada bidang kuliner, seperti penjualan atau usaha seblak, mie ayam, dan juga lainnya. Lalu UMKM pada bidang kecantikan, seperti skincare produk lokal. Lalu UMKM pada bidang fashion, seperti pakaian, tas, sepatu, dan juga lainnya. Lalu pada bidang agribisnis, seperti penjualan tanaman hias, pupuk, dan juga bibit tanaman. Lalu UMKM pada bidang otomotif seperti tempat pencucian mobil, motor, dan rental mobil atau motor. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.